Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bid darin amin. Halaman 100 berapa aja? 147. Fa'in nazalu ila sama'il huquqi wa arjul hututi fabi'izni wattamkini wa rusuh bil yaqin. Maka jika ada nur mereka itu tadi yang kemarin ulang hatinya dibuka oleh Allah, duduk di hadrat Allah, hatinya sudah kawat, maka mereka itu tiada turun hati mereka, ingatan hati mereka kepada segala yang lain yang melazimi bagi mereka daripada pihak syariatnya dengan jahat adab nama handaki bagi ketiadaan daripada mengikut mereka kan syariat di dalam berdiri kepadanya, dan dengan lupa yang menghendaki bagi wujud atau wujud dakwah ajakan daripada hawa nafsunya, dan lupa karena Tuhan, dan tiada dengan keinginan dan tiada dengan kesenangan dan menghendaki kepada keduanya itu bagi orang yang lalai akan Tuhannya yang memerintahkan mereka untuk melaksanakan segala urusan. Falam yazalu ilal huquqi bisubil adabi wal qablati wala bil hawa'i wal mutaba'ah. Artinya jadi orang yang hatinya itu kemarin sudah diberi oleh Allah, duduk di hadrat Allah, atau hatinya itu selalu kawan ingat lewat Allah, itu maknanya orang duduk di hadrat. Maka senantiasa tidaklah senantiasa bagi mereka itu apabila mereka itu melaksanakan perintah syariat. Walam yazalu ini mengerjakan perintah. Arti perintah itu dari atas ke bawah. Allah yang menyuruh, Allah di atas, yang disuruh adalah yang di bawah. Walam yazalu, nah itu maksudnya. Bila mungkin kepada hakikat atau kepada perintah itu bisuqil adab, kalau buah yang sudah diberi oleh Allah, hadrat Allah, dibuka mereka itu hatinya lawan Allah apabila mereka itu melaksanakan perintah atau melaksanakan syariat Allah. Mereka itu menggunakan adab nambah baik. Badab pokoknya itu wala biqoblatin, dan kadang mau lupa atau lali wala bil hawa, ataupun atas dorongan nafsu semata. Nafsu wal mutaati sama aja, atau kesenang wal manati sama aja, wal habil hawadil wal mutaati, hawa nafsu juga yang diumpati ditambah aja tadi. Berbeda dengan kita itu kita jauh bedanya. Kalau mereka ini apabila melaksanakan ibadah atau melaksanakan syariat atau hukum Allah, mereka itu hati mereka dengan adab pada kita beribadah aja terkadang kali ingat lawan Tuhannya kita lalu seadanya beribadah, berwudu seadanya, apa-apa seadanya. Kalau mereka ini kadang ini beda orang yang sudah duduk di hadirat Tuhan dan dibukakan Tuhan. Apabila mereka itu melaksanakan ibadah mereka itu melaksanakannya dengan adab yang baik.
dan selalu ingat, dan ada sesuai nafsu. Ada kita sesuai nafsu, mau bilang rajin bilang kol, nah itu kita. Kalau bubuhannya ini gak ada. Ibarat syariatnya nggak ada, kayak apa berdiri yang betul, kayak apa mandang tangan, kayak apa pandangan mata pada waktu orang berdiri betul di dalam sembahyang, itu contoh. Artinya adab itu apa? Ilmunya. Lalu mereka ini kada suul adab. Arti kada suul adab itu yang hormat dua Tuhan. Ada kita hormatnya mandang tangan, imbah takbir, ada nang taka bawah pada pusat, mandang tangan tak. Nah, kalau bubuhannya ini bin adab, lawan Tuhan pun beradab, walaupun mata kada melihat bubuhannya di betul wal qoblati. Dan mereka itu pulang kada mau kada ingat ada kita kada. Nah, bedanya kita ingat, bedanya kita tahu gak ingat gak kada itu kita. Contoh kita di hadapan manusia aja ikan bagawi lawan orang berbagawi, terkadang ikan berhadapan lawan bos ikan aja terkadang hati dan pikiran ikan kalah itu. Nah, berarti soal adab sudah. Kalau bubuhannya ini dengan adab, menghadap kiblat, sopan santunnya, sopan santun itu ya nak ilmu baca, ilmu ibadahnya. Dan mereka itu pulang apabila melaksanakan ibadah mereka adalah lalai. Ada kita kadang nipus di hadapan kita berhadapan dua bos, untung pandai aja dua bos, tapi pikiran dan hati kada di tempat. Kalau bobotnya ini kada selalu di tempat, karena contoh orang sembahyang wajib atau sembahyang 5 waktu kan itu hukumnya wajib. Nangaran hukum wajib itu artinya perintah. Nangaran perintah itu dari Allah kepada hamba. Berarti Tuhan menyuruh. Apabila Tuhan menyuruh lalu kita menggawi, berarti antara kita nak menggawi lawan Tuhan nak menyuruh kada jauh. Ada ini kada ingat lawan nak menyuruh. Nah itulah bedanya kita. Bedanya kita lawan orang yang sudah dibukakan hati, duduk di hadrat Allah. Pandangan orang ajan aja hatinya sudah ada seorang pandangan ajan terkadang ada dijawab untuk apalagi hati jauh ingat wal qoblati, dan kada mau lali walaupun tadi menghadap kiblat Tuhannya kada kelihatan, tetap ingat. Ada kita mata-mata menghadap kiblat Tuhan kada ada juga, lalu seada sama maunya aja beribadah. Ya, terus itu buah-buahannya ini antara perintah itu mereka sudah tahu, apabila melaksanakan perintah berarti nama nyuruh orang kada jauh. Nah, kita kada nangaran perintah itu saudara perintah kada tahu nama nyuruh ini parah aja kada tahu, yang penting gawi itu kok seadanya aja, semaunya. Lawan pulang bubuhannya ini pulang apabila melaksanakan perintah kada mau pati hawa nafsu, namanya kena beribadah, kena kada, kena sungsung, kena kada. Itu nafsu lah. Kalau bubuhannya ini kada datar aja, kada denang diompatinya,
Nafsunya kadang kalau harinya hujan lalu kada beribadah, harinya panas lalu kan dan kayak itu. Ada tahu urusan hujan apa? Ada urusan itu. Ini orang terbuka hadrat Allah. Bal dakhalu fi jarika billah wallahu wa minallah wa ilallah. Dan apabila mereka itu melaksanakan perintah dari Allah, satu pada angka dua bubuhannya ini kada lali, angka tiga bubuhannya ini melaksanakan perintah itu bukan karena hawa nafsu. Lalu apa? Tetapi mereka ini melaksanakan perintah bal dakhalu fi dzalika billah wallah wa minallah wa ilallah. Tetapi mereka itu melaksanakan perintah. Nah, perintah itu berasal dari Allah, dari atas. Dan perintah itu suruhan dari atas. Setiap kali mereka menggawi tadilah adabnya bujur, ilmu adabnya ibarat sembahyang, ilmu sembahyangnya imba sudah adab lawan Allah, angkat takbir kayak ini kada lapih pada talinga, katiak terbuka babigian pemainnya katiak tertutup kan adab pula. Adabnya tak betul pulang mata pada waktu berdiri betul, pada waktu berdiri mata menghadap tempat sujud apa adab warnanya. Nah, kayak kamu tak akan lawan bos mulai kamu cereng-cereng ada maaf. Nah, apabila kamu cereng-cereng berarti kamu ada adab warnanya. Maka kan orang sembahyang itu sunat matanya memandang kepada tempat sujud. Imba itu pulang buahnya itu kada lali dan kada mau pakai nafsu. Nah, tetapi mereka melaksanakan ibadah tadi adabnya bujur, kada lali, kada mengumpati hawa nafsu, wal muta'atid dan mengumpati kesenangan wal muta'atid itu kesenangan. Hati kesenangan ini karena takana hati lapang baik pada takana hati nak kada lapang kada menggawi itu hati kada tenang nanti. Tetapi mereka yang sudah Allah berikan di dalam hatinya itu kawat duduk di hadirat Allah, mereka itu apabila melaksanakan ibadah itu bal dakhalu bi dzalika billah, mereka itu selalu memandang kawat ibadah billah atas bantuan Tuhan. Wa dakhalu fi dzalika billah wallah wa minallah wa ilallah. Artinya kayak ini. Ini mengesahkan orang yang tabuka. Orang yang hatinya itu sudah tabuka, ini beribadah karena kayak kita adabnya jalan apa aja, adab ibadah, baca Quran, baca salawat, sembahyang, berwudu, adab jadi pakaiannya berataan. Arti adab itu ilmunya. Imba itu pulang walau berarti inya kada lupa. Apabila lupa berarti soal adab karena contoh ikan makan ini makanan di hadapan 3 piring sudah makan rasa belum sebelum makan orang ada kota. Jadi bubuhan yang sudah terbuka akan Allah Ta'ala tadi inya adabnya digawinya supan inya lawan Tuhan, berdiri supan, matanya mata ini inya tahu karena perintah itu dari Allah. Nah apabila perintah itu dari Allah berarti nang menyuruh
kayu tuh ada namanya nyuruh, ada kalanya nama angkat kayu itu menyuruh itu Abah Hikam atau Mama Hikam pasti juga angkat kayu ya kan berarti nama nyuruh ini para kota. Nah inilah bubuhan hati mereka ini dibuka oleh Allah, lalu mereka ini akan perintah-perintah dari Allah itu inya melihat, inya ingat Tuhan itu parak. Karena parak itu karena Tuhan parak lalu bahadapnya ada kita ini merasa Tuhan kadadah lalu senang ada adanya. Dan mereka itu pulang apabila melaksanakan syariat mereka itu bila merasa kadada merasa seorang yang beribadah semata-mata dibantu oleh Allah, semata-mata karunia Tuhan aja dipandang. Cuma sebelum orang memandang ini karunia Tuhan, ilmunya dulu dibujurin ada kawanan langsung apa ini karunia Allah, tapi wudu luput, sembahyang luput, baru lagi nanti Imba sudah belajar, yang belajar, wudu belajar, apa belajar, diamalkan nanti. Imba diamalkan lawas ilmu hatinya belum dicari. Imba ilmu hatinya dicari, dituntut, diamalkan, tauhidnya belum menakan, belajar pulang nanti. Lalu ujung-ujungnya kurangnya hatinya dibuka oleh Allah akan hadrat Tuhan apabila ia beribadah bila bantuan Tuhan. Wallah, hanya Tuhan yang membantu. Minallah, dari Allah, ilallah, kembali dari Allah, kembali ke Allah. Kadada dari kita kembali ke Allah, atau dari Allah kembali ke kita, atau dari kita ke kita, kadada. Nah inilah kedudukan bubuhannya yang dibukakan oleh Allah akan hatinya, ingat lawan Allah. Lalu orang ini jaga dari tauhid, orang yang hatinya sudah dianggap hadrat oleh Allah, maka orang ini duduknya sama seperti orang duduk di sifat kidam. Arti kidam itu Allah Ta'ala sedia. Mustahil Allah Ta'ala apa? Lawannya kidam apa? Nah, mustahil Allah Ta'ala didahului oleh Adam, oleh tiada. Apa cik nunggut-nunggut? Sudah Obama menjawab hanya nunggut memang. Artinya orang yang duduk di makam kidam. Ini orang tauhid pula yang duduk di makam kidam. Kedudukannya sama kayak ini. Nah, orang yang duduk di makam kidam badakhalu ilallah wa billah wallah wa minallah wa ilallah. Artinya inya kawa beribadah dibantu, nah diingatnya bantuan orang. Kawa beribadah dengan sabab ilmu itu ampun Allah jual nambah alat ilmu itu Allah yang sholat. Lalu ujung-ujungnya dari Allah kembali ke Allah. Kada ada sampai singgah ke sholat. Nah itu kurang belajar sifat kidam. Arti kidam itu sedia. Artinya Allah Ta'ala tidak didahului oleh tiada. Ada kita kadang sampai singgah. Contoh ikan bayang, jangan lawan Allah. Itu tak
ingatan hati nih, malahan merasa seorang nambangaran si A, nah awak nang kayak ini, itu kan dari kita luput sudah. Nah inilah bedanya orang yang diberi oleh Allah makam hal dibukakan orang hadrat. Ini kan mengesahkan orang duduk di hadrat. Apabila orang yang sudah duduk di hadrat Allah itu, hati mereka pada waktu mereka beribadah melaksanakan syariat Allah, melaksanakan perintah Allah, hati mereka itu satu kada lalai, yang kedua kada mau lupa lawan Allah, yang ketiga kada terpengaruh lagi lawan nafsu, kada tahu lagi uang mutaati, dan kada terpengaruh nang nyaman, kada lagi terpengaruh nang sakit. Kalau yang mata-mata garing ada beribadah kada ada, kalau bubuhan nang kadain ada lagi gitu. Dan mereka itu apabila melaksanakan syariat tadi atau perintah Allah, mereka itu nang timbul dalam ingatan mereka semata-mata dari Allah, kembali kepada Allah. Tapi ilmunya dahulu ibarat dahulu belajar, kalau tahu belajar praktek hanya tahu, imba sudah tahu hanya diamalkan. Pada waktu ikam mengamalkan berarti ikam sudah tahu. Ikam jadi tahu itu bukan ikam, Allah juga nama anda. Anda kalau ikam aku ikam jadi tahu ini karena aku bahari belajar, anda singgah ke diri apabila dalam hati itu ada aku bahari, jakanya kada bahari, jar hatinya kada pintar aku nih, wah ini beribadah, itu artinya tasinggah namanya. Maka tadi billah wallah minallah ilallah, dari Allah nama membantu, Allah nama anda ilmunya, Allah nama menyampaikan ibadah dari takbir sampai salam, Allah nama membantu rukun fi'linya, Allah nama membantu rukun qaulinya, Allah nama membantu rukun qalbinya, sampai untuk kurang ajar. Jadi mengesahkan orang yang hatinya terbuka lah lawan Allah, inya ada tersinggah. Ada kita tersinggah, aku jadi beribadah nih kawak karena awak sehat, aku beribadah nih karena ilmu bahari balah aja, anda ada tersinggah. Kada terpandang Allah tapi terpandang nang lain, atau terpandang lawan amal sendiri. Aku ini kan buahnya yang jadi kau amal ini karena sehat, berarti terpandang tak ingat di seorang, bukan mengingat Allah malamnya. Jadi kalau pembuahan nang kayak ini, nang hatinya sudah dibuka oleh Allah, luarnya ini kayak manusia biasa, sama kayak manusia berwudu, sembahyang, makan, berjalan ke bandar apa, tapi di sininya orang sudah balain ininya nang balain pun orang paparutannya nang lain. Pokoknya apa aja suruhan Tuhan atau hukum agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka itu menggawi adabnya jalan, kada membuat hawa nafsu, kada lalai, dan kada musiman. Kalau mutaati musiman ngarannya itu musiman. Ada kita hujan, panas, boyong, oleh apa musiman lah. Apabila kita memandang itu ya musiman. Tapi apabila kurang hadrat Allah mengandalkan hadrat, ini kada tahu lagi urusan mereka itu awak boyo ada. Pada waktu beribadah, pada waktu nak sebenarnya ada lagi ya mandang awak boyo biarin, ada lagi di pandangan kayak itu. Makanya orang-orang yang kayak ini laginya hidup ya, ada orang-orangnya pasti mereka itu al-istiqomah
istiqomah. Lagi hidup nah istiqomah jam sekian ini gawian garing kan. Suatu saat ngaran manusia bisa garing. Pada waktu inya garing sampai jam inya begawi lawan Allah sehat bangun tuh. Anggap subuh, sebelum subuh tahajud inya. Padahal orang mana koma sampai waktu sebelum inya garing toh nangka itu gawiannya pas garing bangun aculnya rataan wudhu bayang kayak orang sehat tuh kan kayak pusat lagi. Ada biasanya sembahyang tahajud sampai ke sholat subuh kada berdiri pada sejadah. Untung yang subuh banyak bilang bacaan wirid ini dan sebagainya apa ini. Ada bangun juga sehat terus. Kenapa inya lagi sebelum inya dibari garing inya nang kayak itu gawian. Lalu pada waktu garing ini sekadarnya aja lagi. Tuntung gawian berapa pulang sampai waktu kena bangun pulang ya gawiannya tuh Joko umpamanya kabliyah ba'diyah baca wirid ini baca Quran apa ini sebagainya tuntung bangun bayang pulang dah lama koma nanti tapi karenanya sampai waktu ampun inya sebelum inya nangka itu sudah gawian hari-hari lalu akhirnya garing kan imbahnya segaring kan kata pandang lagi nang uyuh nanti inya sebelum inya garing ini gawian nang kaya kada mau pati nafsu nih kada kita mata mantuk boleh dan kada mau nyawa atau mau ibadah kada mau tahan itu lalu kayak itu dan kita ibadahnya guring sudah lalu akhirnya pada waktu garing guring salah lancur kalau bangunan itulah kita. Kalau orang berbuahnya ini kenapa ya karena jam sekian terbangun padahal mana impus 3-4 di awal sampai ada asar 10 menit ada asar bangun pulang pada koma aculinya pulang bodoh tuang bodoh menunggu asar duduk sejadah bayang sunat qabliyah tuntung sembahyang bayang qabliyah bayang asar tuntung bayang asar wiridnya banyak benar bacanya pulang nah kayak ada orang garing kan apa inya nah kayak itu inya lagi belum garing gawian nah kayak itu jadi jangan bingung makanya bukuhannya nah kayak ini nah mati lah habis umur mati itu nah kayak orang masuk ke alam kubur bangun ya kita tidak mati buyokan melapas penyewaan ada punya kada melapas penyewaan kayak orang kuring udah berkubur orang patah orang bangunnya itulah perbuatannya bal ahyaun inda rabbihim wa hum yarzuqun. Mereka itu bangun, mereka itu selalu hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka ini selalu diberi rezeki. Nah, kedudukannya sama kayak orang mati syahid. Orang mati syahid kita malah jadi orang menangkap kayak ini kayak itu dirinya kita ini aja wal muta'atin aja kali mana moodnya kadada mood kadada di hati kadada ibadah mood ada di hati sungsung mood kadada melambat mood kadada ada baca Quran ada bubuhannya nih rutin hari-hari punya rutin 24 jam 24 jam bubuhannya ada gampang balhum abal indahum warbuhum yashadun. Mereka inilah yang dikatakan orang mati syahid, mati yang disaksikan oleh
Allah. Nah, jadi kalau tauhid keluar sifat kidam. Bahari orang belajar tauhid itu satu sifat sebulan. Mungkin mau kada bujur-bujur, kada dinaikkan singgur, kada dinaikkan singgur. Tauhid itu pelang bacaannya sesuai di kitab, kada boleh salah. Apabila tersalah, ikan kena mengajar tersalah salah juga ikan. Harus tak kumpulan salahnya aja. Makanya orang belajar tauhid, fikih, ilmu hadis, baca Quran, karena mau tersalah. Salah amun ikan belajar tersalah, ikan melajari orang karena tersalah juga lalu tak kumpul nang tersalahnya. Orang dulu bahari nih orang belajarnya satu sifat sebulan, belajar satu sifat sebulan, mengamalkan Allah bersifat wujud sebulanan 24 jam beribadahkah, haratan di luar ibadahkah, haratan bagawikah, haratan apakah sifat wujudnya diamalkannya sebulanan sambil bagawi sifat wujud dengan diamalkan, beribadah diamalkan. Kan sifat wujud itu ta'alluqnya adalah Allah Ta'ala bersifat wujud, maka wajiblah bagi orang yang mengetikatkan dengan Allah bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Wajiblah orang beriman itu mengetikatkan di dalam hatinya bahwasanya ia melihat sesuatu apapun yang dilihatnya di alam ini, di dalam hatinya selalu ingat lawan Allah namaul. Melihat wujud batu, ingat dari wujud adanya batu berarti ada nama Allah. Allah dulu hanya batu, boleh juga batu dulu dilihat hanya ingat lawan Allah. Sebelanan itu sebelanan melihat TV ingat lawan Allah, melihat sajadah ingat hati lawan Allah, melihat kupiah ingat lawan Allah. Sebelanan dulu sampai bujuk-bujuk masak. Mbak masak hanya pas anu pulang sifat kedua. Apabila sudah kawan ingat lawan Allah Ta'ala pada setiap sesuatu yang ada, wajib hatinya ingat. Kawan ingat sudah 24 jam ini. Lalu si guru pulang menaikkan kepada si pelajar sifat kidam. Tadi sudah disuruh ingatan, ingat Allah. Sebulanan tuh sambil pegawai, sambil mengajar, sambil guru, Mbak sudah sebulanan apa akhirnya belajar, tapi itu ada kan sebulanan aja mengamalkan sifat wujudnya itu sebulanan siang malam baca Quran, mbah beribadah pegawai, tapi hati ingat lawan Allah nambah sifat wujud. Nah itu lain lagi keterangannya, gurunya tidak menjelaskannya, guru tahu. Tapi yang kayak Tuhan kita ini kadang perlu kita. Karena kadang perlu sekadar tahu aja. Bah belajar Allah itu apa sifat 20 sudah selesai. Nah wajib 20, nah mustahil 20 selesai. Yang penting tahu hukum akal ada berapa, hukum nakal ada berapa, hukum syari ada berapa, hukum adat ada berapa. Cukup itu aja kita. Namun apa kayak Allah bersifat wujud sebulan itu orang-orang pilihan. Tunduk sifat wujud, belajar pada sifat kidam. Lalu uji si guru Allah Ta'ala sifat yang kedua adalah kidam, artinya Allah Ta'ala itu sedia. Mustahil Allah Ta'ala itu didahului oleh Adam. Dalilnya wal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang maha awal dan dialah Tuhan yang terakhir. Ada lagi Tuhan. Sebelum ada sesuatu sudah ada Allah.
Allah. Artinya apa? Ikam ini ada adanya ikam, ada permulaan, ada akhir. Kalau Allah ada permulaan, ada akhir, itu bedanya. Lalu orang-orang yang duduk di maqam yang belajar di sifat hidamnya ini wajib lawan Allah wal awwalu wal akhir. Artinya Allah na awal, Allah na akhir. Dari awal Allah juga membentuk sampai ke akhir. Contoh dari awal ikam bodoh sampai ikam tuntung, Allah na membantu wal awal wal lain. Ikam ada awalnya. Lalu ada kita seorang kada bodoh, kalau rasa timbul dalam hatinya, nah rasa aku nambah bodohnya, aku nambah bujur-bujurnya, aku singgah ngarannya tak singgah. Hati tak singgah tuh tak ingat di dalam hati seorang nambah bodoh ini tak singgah ngarannya. Berarti karena orang itu kada tak amalkan sifat kidam. Arti kidam itu wal awwalu wal akhir. Allah juga nak dari awal Allah nak membantu sampai tuntung Allah juga nak membantu. Kadanya ikam tang di mana kawan? Nah itu ingatan hati. Intinya orang-orang yang kayak ini tadi di dalam hati mereka itu kadang ada tersinggah lawan diri sendiri, atau tersinggah dengan memandang amal seorang. Nambah amalnya aku ini jadi bujur beramal karena bahari aku belajar. Jangan aku kada belajar kada pintar, jangan kada pintar kada bujur. Ini aja namun di sini kada ketahuan nang bujur nang kada sembahyang, tapi kan hata sembahyang ketahuan nang bujur lawan nang kada. Nang belajar dua nang kada di sini kan ketahuan lagi, tapi kan yang bimbang sembahyang kelihatan. Contoh orang sembahyang sujud itu kada boleh tangannya nang kayak ini, nang kayak kucing balik, nang kayak tangan pelepak kada boleh. Ini kada karena sujud nang kayak tangan, nang kayak kucing balik, nang kayak monta balik pak. Berarti kada belajar tahuan di situ. Ini rukun nang kayak tangan. Mun di sini kada kelihatan, cuma kan sembahyang tahuan rukun tangan kayak kucing belum kada boleh. Ada adab lawan Tuhan. Nang malah jadi adab sembahyang itu Rasulullah. Berarti baku mau buru disuruh. Di sini kan ketahuan cuma sembahyang kan ada nang batis yang kepirangkang, nah batis kaya sembahyang. Ada pulang sembahyang matanya tinggal lingas. Ada juga itulah kita, bedanya kita lawan Tuhan yang terbuka tadi. Kalau orang hatinya sudah terbuka, adabnya jalan, apa-apanya jalan, hatinya adab luarnya jalan, apanya jalan, hatinya pulang, inya maqam tidak. Kada ada ingat lawan dirinya, kada ada terpandang lawan amal yang ada di diri, kada ada terpandang lawan diri seorang. Nah, orang tauhid. Wal awwalu wal akhir. Allah dua nang pertama sampai nang ikam dari duduk sampai berdiri Allah membantu. Dari duduk sampai berapa Allah juga membantu. Nah, ikam la haula wala quwwata. Kayak baik Anda bisa mau belajar mengantuk. Mun begawe kan mengantuk cek lah. Kalau belajar cek mah berzikir benar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini zikir boleh. Kemudian guru menerangkan dia
coba mah Pak beliuran lawan. Makanya teorinya tuh teori ini keterangan itu teori ngerti. Contoh dari kamarian presiden orang-orang yang hatinya sudah terbuka oleh Allah, dibukakan oleh Allah akan kedudukan hadirat Allah, hatinya selalu bercanangan lawan Allah. Mereka itu kadang mau adabnya luput, umpama sembahyang sesuai apa perintah inya belajar. Inya belajar lawan si guru itu belajar lawan gurunya itu belajar lawan gurunya lawan Rasulullah. Itu kalau adabnya itu adab luar sudah. Seorang menyalahi pada ilmu berarti adab luar sudah menyalah. Ikam nih bahadab lawan bos ikam maulah ikam seranohan. Bapaknya dua bos tampar kurang lah. Cek pelengor cek ada di tampar kurang aja untung jenjek. Pandai bilang dua pos, sambil kremeh batis, di depan bos, mual banget aja bos tuh ya, ada hormatnya paket batis, ya bro, kalau orang Tuhan kayak dijual lah, sudah adabnya kadada lupa pun, kalau kayak bebuan ini beda, contoh orang hati terbuka tadi. Jika mengesahkan kurang nang tabu kakak ya kayaknya kan kitabnya kayak itu. Jadi seorang yang belajar kitab ini mudahan tabu kayu itu maksudnya. Seorang guring aja juga di rumah bawa bantal atau bawa bantal dapat ikat di pinggang. Kalau kayak bubuhannya ini apabila apa-apa adabnya bujur, artinya pikirnya bujur. Nah pikir itu adab bukannya pun babinya maka takbir katiak berbuka yang lah mau katiak kada berbulu musia semua dulu kada mandi pula kawan digam. Nah umpama kan babinian ini kan banyak banget kalau gawe di dapur cobakan 2 hari nanti kemudian juga makanya Rasulullah itu melajari ada mutasalah sini melajari orang berwudu, orang sembahyang kayak ini lalakian kayak ini babinian kan mutasalah sudah bu dihitung-hitung beliau maksudnya coba akannya babinian bayang bakal takbir enak latihan kayak lakian Allah Akbar 3 hari belum latihan panjang siung nanti higa la ilaha illallah kaubah amun lalakian mati lakian marah masam kah lakian mungkin masam jual ya kan bapilih mun lalakian itu kan apa jadi katiak pembuka jakawan masamnya nyawakin masam jual jenang sekong lagi jenang sekong sama aja juga kan bapak mun babinian seperti binian siup 3 la ilaha illallah apa ini dah amun babinian tak buka katiaknya berarti kada bakal anu begini syariatnya katakanlah adabnya hebat katiak nikah maka takbir. Kalau kayak buahnya ini tadi kan pikirnya contoh aja bang kan buahnya tadi apabila melaksanakan perintah mereka itu adabnya madhab kiblat jarak batis kanan dan kiri sekilan. Terlalu rapat kok benar raung rapah amun tajaran sedikit punya oleh awam membujur nah ngantuk nah kayak ini masih kawan nahan lawan ujung jari namun terlalu rapat mendapal. Jadi Rasulullah itu kadang mau tasah kadang mau salah sih dan itu sudah merumus atau mereka itu apabila beribadah mereka adabnya bujur, adab berdiri. Jadi soal anak tahu bujur amun seorang babu belajar lawan guru sudah bujur adab
kurang bubuhannya itu bil bisu bil adabi wa bil qoblati. Sebelum angkat takbir ulang biasanya ini berdiri sudah nah jujurnya sesuai ilmunya belajar orang gurunya betul wa bil qoblati. Mereka itu selalu ingat lawan Allah walaupun Allahnya kadang di hadapan dan kadang di mata. Iya kan orang nakaka ini tadi minallah ilallah Allah wabillah ilallah. Lalu ujarinya wal Allah itu wal awwalu wal dia yang pertama nah ada dan dia juga yang membantu dan dia juga yang membantu sampai habis. Manusia itu selain pada Allah la haula wala quwwata. Lalu inya mengingat aku mau berdiri dibantu oleh Allah. Canggihnya dulu dasar berdiri kau berdiri dibantu bukannya seorang nang kau berdiri karena masih sehat atau karena masih anu kada dari situ mandang. Apabila orang memandang di anum tuh, apabila di anum Tuhan nak uyuh tak. Baginya memandang di anum kuat di Tuhan ada kuat. Kalau orang memandang Allah Tuhan kah anum kah kuat terus. Mana jadi kuat? Bersandar lawan Allah Maha Kuasa. Nang nyaman itu seorang nama bersandar, amun seorang nama kapok. Oyo. Ikam nih aku jika kau angkat 100 kilo angkatan 100 kilo sekali mangkat mulingnya terduduk angkat pulang 100 kilo kena lualahnya uyuh lagi kan inya menyandarkan lawan kekuatan diri sendiri. Coba aja kan inya ingat dibantu oleh Allah. Nah kadang dibantu orang tuh sama nah kayak kita duduk di kursi roda seharian kan kita nah ditunjukkan orang ke jalan kada kau oyo kan kurang nama menunjuk lah, namun seorang nama menunjuk seorang, gimana duduknya? Ingat sudah, melihat sudah, seorang dibantu orang tadi, membantu Allah, melihat sudah, melihat lawan mata, ingat lawan pikiran, artinya musyahadah hati, ingat ingatlah, ingat di hati sudah, aku ini berdiri dibantu oleh Allah. Mbak ingat berdiri dibantu oleh Allah, ujar hati nih, ujar pikiran, mata melihat dasar berdiri, imbas sudah hati, ujar hati aku dibantu oleh Allah, aku mau berdiri dibantu oleh Allah. Berarti ingatlah nih, imbas sudah hati bersuara nama itu, ingatan tadi, hati itu ingatannya tadi, aku berdiri dibantu oleh Allah. Nah, itu anggarannya ingat sudah, melihat sudah, musyahadah sudah, cuma lawan ingat. Imbas sudah ingat sudah hati aku berdiri dibantu oleh Allah. Hanya imbas sudah melihat hanya dikiau. Allahu Akbar. Tolong tak? Bayangkan itu apa mak? Kayak ini kan bayang tuh. Itu ah. Ada suara. Ke suara Allah. Allahu Akbar. Jangan mengiau pada malik. Nah, itu ujian itu dulu. Makanya kurang sembahyang itu kan apa? Ini benyaring, ini dibaca. Seorang dulu malik. Hati mana itu ingat tuh nah seorang ini dibantu orang bukan seorang memberi. Ujurnya seorang memberi cuma dibantu membantu siapa Allah karena Allah yang membantu lalu dikira Allahu Akbar. Itu seharusnya menurut kuring aja injek duduk pula. Nah duduk lo lah melihat lo mata melihat lo mata duduk lah melihat lah melihat lo duduk ujar hati pulang Allah membantu nanti aku betul hanya bismillah itu imbah sudah melihat hanya dikiau dibaca sampai kalian kurangnya kan apa ceknya yang mau ke arahan makan kan kuring apa bini kan bingung ya kuring cek nih kan
tapi jangan badan guru tunjuk ulu kayak kan ampah amananya mah ampah kalteng kan ampah kalteng itu ampah lah malahnya ampah lah kalau beda kita nih ampah aja ampah ulu karena ulu ampah hilir kayak ada orang kamana ampah kamana aja yo ampah empat kata ampah kakak Kalteng Ampah itu satu kabupaten yang ada di Kalteng. Dapat orang Banjar, dapat kerja pengantin ke Ampah mana aja. Dapat jawabannya nanti. Kayak itu juga bukan nanti. Hendak makan kayak itu juga. Nasi ada di hadapan. Kan ada nasi ada. Nih mengacak tangan kanan nasi. Artinya ada pergerakan jari. Berarti jari bergerak. Siapa yang menggerak? Wal awwalu wal akhiru. Ujar mata jari mengacak nasi. Ujar hati musahadah lawan pikiran hatinya. Tangan dibantu oleh Allah untuk menyuapi muntung. Apabila menyuapi muntung makan aran makan tuh apa cek begana kah bongot kah tersuap kah kacak nasi aja kah aran makan tuh burunya kayak nasinya dikacak disuap mau kacak disuap lapar. Kalau umpama ngajak nasi, belum disuap, belum disuap. Tapi melihat tangan bergerak. Melihat kalau mata bukannya mata kan bicara. Kalau bergerak, maka pada orang yang duduk di makam kita wal awwalu wal akhir. Awal hendak makan dibantu orang sampai tong melihat lu nasi melihat tangan orang bergerak di nasi belum menyuap tapi bergerak pula macam nasi ya macam lombok pelang tangan dalam diri kali ujar hati tangan bergerak dibantu oleh Allah buka Allah Allah adalah buka diri sehingga diri seorang. Apabila buka diri ini ngarannya sampat tersinggah ngarannya kan sampai ya kayak orang meninggal tuh kadang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang orang meninggal tuh kembali dari Allah kembali lawan Allah. Amun seorang dari hidup seorang aja nambah apa seorang aja ya anak mati itu karena ngalihan kan jadi ngalih hatinya nang mati ini lagi hidup kata pihakon para Tuhan lalu hatinya indah karena bisa lawan dunia ini lalu matinya lapas saat indah benar. Namun orang yang sudah dari sebelum mati itu hari-hari itu pada papai mati itu kayak orang garing dan guring habis kayak orang guring itu kayak apa mata ngantuk berapa seteman teguh kayak itu orang baca nasi melihat tangan bantuan Allah imbas sudah bantuan Allah hak ujar hati ingat dibantu oleh Allah imbas sudah dibantu imbas sudah melihat tangan bergerak hati pulang ingat lawan Allah dibantu oleh Allah imbas sudah itu hanya Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban hanya dijahirakan lawan baca hanya ditimbulakan lawan bacaan ingatan dahulu hanya bacaan apabila itu membaca tadi gak ada ingat kan bukanya kalau ada tujuannya kan ada maka tujuan kita ini awal Allah akhir Allah itu nakaran tujuan
ada kita ini ada awal kita, nambah gawe kita, nang makan kita, nang kangen kita, nang mati kita, lalu akhirnya tujuannya kada sampai sampai ke mati pun kayak tujuan kada ada perubahan. Maka kidam itu sudah wal awwalu wal akhir sudah. Ingat mandiri seorang terus bang, nah makan aku, mencari duitnya aku, memasak aku, nama nyuapnya bilang sesehat nenek, anda pandang diri, atau nama makan ini, nama gawiannya ini, anda pandang kebiasaan di diri, kadang kawan Tuhan, karena nyata kada sampai tujuan kasih toh, nah batinnya ini kada sampai, nah orang sampai itu dari Allah, tujuannya ke Allah, belum jangan singgah kemana-mana kan. Namakan ini nang awak ini, namakan ini nang arabnya sini, namakan yang ini nang sehatnya ini, namakan yang ini pulang nang gawiannya yang ini. Nah itu singgah, banyak mana singgahnya. Ibarat supir itu singgah warung Jablay, warung ini, banyak mana singgahnya. Sampai ke rumah sana, habis itu sampai ke tujuan, minyak habis, ongkos habis, samu habis, lalu sampai di sana di rumah tujuan dari hutang, bukan minyak pada kau bulik, kan? Sampai di sana bos ya, bosnya motor aja semalam nggak bisa minyak, ya bosnya maksud aku hitung minyak pas, bosnya aja bilang di warungan itu ada utang, kasih itu mau rokok, bencana pangbulan aja, mau singgah terus. Nah kayak tujuan tadi apabila tak singgah dirinya wanita singgah ya nak mau sampai artinya seorang juga namanya singgah kan karena ilmunya juga ada kurang ada. Jadi orang makam kidam wal awal wal akhiru dia Allah na awal dia juga na akhir inilah tujuan kita. Awalnya dari Allah, akhirnya dia kebeliknya ke Allah juga. Contoh, ikam duduk dari ingat kelak yang Allah doakan hanya babismil. Nah, ikam duduk dan ikam ingat namun duduk bantuan orang duduk ingat nam duduk ini bantuan orang ingat kelak itu hanya wal awal wal akhirnya mana Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu al akhirnya tak maulah berduduk pembacaan kada sama kayak makan makan disuap kada bacaannya Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar ba'ana lalat nama masuk ya satuan. Kenapa? Ini gerak-geraknya kada ikam jadi kau melihat itu jadi kau ingat karena ada nama bergerak, apalagi nama bergerak itu dalam tapi ya tentu lalu membaca doa. Nah membaca doa atau pembacaan itu marahnya wal akhir tujuannya sudah imbas sudah diingat hanya bisa sampai sudah sebuting sudah sampai dimakan barang sampai mbah yang pulang ke itu pulang ke jikir pulang ke itu pulang kada boleh tersinggah-singgah kemana. Nah satu mat dia sampai kayak nama hadang ratusan kilo kayak nama hadang berjam-jam yo nggak sampai itu ya wal awwalu wal akhiru awalnya siapa akhirnya siapa kau membulikan duanya sampai tujuan. Contoh orang membaca doa makan pasti imbahnya makan sampai kalau sudah habis coba dicek nih masuk ke WC Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar masuk ke WC terbaliklah. Nah atau karena doa guring Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar kanyang lah kanyang hanya doanya beda. Masuk WC pulang
Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut masuk masuk kuring mendoanya salah berarti kan ada sama kan sampai tujuannya. Jadi antara tujuan lawan apa dari awal sampai tujuan harus sama. Apabila ikam Allah, Allah ingatan akhir. Apabila lawan Allah awal, lawan Allah juga akhir. Namun ikam dari awal ikam, jangan harap awalnya ikam sampai akhirnya Allah, jangan harap. Kada mau sampai. Atau dari Allah dulu, akhirnya ikam, kada mau. Sedangkan apa? Karena di sini dipadahkan balda kalau ila dalika billah wa minallah wa ilallah. Mereka itu apa-apa tadi masuk kepada Allah, bersandar lawan kurang, bersandar lawan Allah. Jadi disandarkan ke Allah terus dari awal sampai akhir dalam ibadah. Kadang dalam ibadah tuhnya menyinggahakan amal nang aku ini jadi bisa beramal ini karena awak sehat, aku ini karena belajar bahari, aku ini karena ini ada kita singgah amalnya. Apabila tersinggah berarti kan sampai tujuan sasar, berarti pagar tentang. Makanya orang sembahyang tahu. Nah ikam baca doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman inna salati wa nusuki inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati. Makanya baca itu jangan tahu mau baca teliti lu baca dibaca tentang apa maksudnya. Kan orang membaca doa iftitah tuh sunat wada. Ini wajah tuh ya Allah aku bahadap lawan biar. Nah, apabila bahadap kan tahu Tuhan kada kawan dilihat lawan mata, tapi Tuhan kawan dilihat lawan mata dan lawan ingat dan musaha. Lillah aku melihat aku menghadap terus lawan Allah. Tapi nyatanya seorang aja ada. Nang duduk seorang, nang makan seorang, nang beribadah seorang kan ada. Aku duduk, aku beribadahnya dibantu oleh Allah. Ada. Ujar untuk ini wajah tuh aku menghadap lawan pian Tuhan. Nah kan sudah tahu Allah Taala kadang lihat mata pemandang tapi lawan lawan hati. Jadi wajah itu aku menghadap mengingat lawan Allah lewat hatiku dan ingatan itu bukan lawan mataku. Mata ini sebagai perantaranya. Ini wajah alladzi fatara as-sama. Amanah aja kau menghadap di ujung langit dan bumi, di situ ada piantara suai Tuhan. Berarti kan bukan cuma dalam sembahyang, bukan dalam sembahyang. Jadi suruh ingat. Duduk, berdiri, berapa, makan, minum, nonton TV, berjalan, berpandang. Itu juga ada masuk. Wa makanan al musyrikin dan tidak lakoni terhitung daripada orang namus. Ini wajah wajib lagi bakar samawati wa ma fil ardi hanifan musliman. Aku ini masuk kepada agama yang hanif, agama yang suci, agama yang lurus, musliman, dan keadaan aku ini sebagai orang yang berserah diri kepada sampian wahai Allah. Kalau arti musliman itu, arti muslim itu orang yang berserah diri. Nanti besar diri kayaknya jatuhan sembahyang sembah, jatuhan puasa nah itu besar diri kan disuruh bersarah di musliman, bersarah diri. Nanti bersarah diri ini berarti orang nakwa kan bacanya kayak itu musliman aku bersarah diri. Kenapa jadi seorang beribadah seorang dalam hati ada nang duduk aku, nang berzikir aku, nang mengantuk aku, nang mengantuk kujurika Tuhan kan mengantuk.
muslimana itu musliman ini ikam seorang namanya nyatakan ikrar lawan Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma musliman wa ma hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Dan ya Allah, jangan jadikanlah aku digolong daripada orang namanya kutukan sampean. Namun kita melihat seorang ada, kita menyekutukan Tuhan dua diri ke sirik seorang, bahasa halusnya sirik khofif, sirik tersembunyi. Makanya kalau sekali orang tuh hendak meninggal, satu detik aja sebelum meninggal ada urusan dunia masuk, masuk urusan dunia, ingat duit kah, ingat bini kah, itu mati syukur walaupun sebelumnya hibak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nak mati zikir sudah pernah nak mati itu timbul angsuran duit, timbul ingatan, mbak timbul ingatan dikenakan mati soal dimana karena pakai itu lagi hidup juga mati itu kenapa ada waya ini mati nambah jikir, jangan sampai ada nang lain nanti nang timbul keudu, jangan ada nang lain nang timbul anak bini duit, jangan timbul disitu. Sembahyang dari Allah Akbar sampai salam jangan sampai ada nang tim disitu mati. Baca Quran, baca Yasin dari awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quran. Paling kurang biar kadingat lawan Allah, paling kurang bacaannya jujur sesuai huruf dan mata mengikuti tulisan dan telinga mendengar baca. Itu paling untung uyuh sudah. Zikir la ilaha illallah, la ilaha. Ingat nambah jikirnya aku karena aku sehat masih aku parah itu banyak amal itu nampak dilihat dari luar baam nggak dari dalam parah. Inna sholati wa nusuki, itu mah ikam seorang nambah ikrar lawan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna suki seluruh ibadahku, inna sholati sesungguhnya sholatna aku kau ini, wa nusuki dan seluruh ibadah, sembahyang wajib, yang sunat, puasa wajib, puasa sunat, umrah wajib, umrah sunat, haji wajib, haji sunat, zakat wajib, zakat sunat dan lain sebagainya. Nah hitungannya itu masuk urusan agama dan akhirat. Ini wajibna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan matiku dan hidupku lillahi rabbil alamin, kuserahkan lawan Tuhan. Tapi kenapa sudah diserahkan lawan Tuhan, kenapa seorang mengatakan lagi yang berduduknya aku, namakan aku, nak sembahyang maka sudah diserahkan. Itu ikam baca doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mati ke hidupku serahkan Tuhan biar. Jangan lagi mengandalkan hidupnya duduknya aku karena hidup maka ikam sudah berserah. Hidup ikam serahkan buat Tuhan sudah. Mati kan dibantu Tuhan. Kenapa aku ulangin hari-hari inna sholati ate itu ate jawab lima waktu baca 5 kali itu udah FJ. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuhan membayang aku mati hidupku serahkan lawan biar. Itu untuk imbahnya kan sembahyang. Nah sembahyangnya aku karena aku sehat, karena aku hidup. Hanya seorang ikrar menyerahkan lawan Tuhan. Kenapa nanti yang itu diambil pol mengingatkan itu sama mengambil hanya itu loh. Inna sholat wa mahyaya wa mamati hanya Tuhan hidup mati pun sudah Allah biar. Tapi nyatanya nambodo aku
Nah sembahyang apa? Karena sehat, karena hidup, karena ini. Aku kita, aku mengaraput kita. Untung usah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku matiku kusandarkan luar biasa. Bis, ini ada. Nah puasa aku, nah sembahyang aku, nah makan aku, nah berduduk aku. Nah hitungannya aku. Maka seorang baik karena aku juga luar biasa Tuhan sudah. Jadi kalau ini kalian bisa mati, kalian bisa hidup, kalian bisa usahakan dua pian. Hidup ulun ini, hidupnya ulun adalah hidup bantuan pian. Matinya ulun kan pian juga membantu memati akan. Kalian mati seorang kan? Enggak ada. Kita seorang usahakan tuan luar pian, tapi kan aku sembahyang, duduk aku, pegawai aku terus. Ada orang aku duduk Tuhan bentar, akan aku tadi sudah usahakan mati hidupku, aku mati usahakan, kematian aku usahakan, kehidupan aku usahakan. Tapi nyatanya seorang ibadatnya mau apa? Berarti bantuan Tuhan seorang sudah besar. Nikahnya sudah disarahkan di amal. Nah, makanya orang yang hatinya sudah dibuka oleh Allah akan hadrat Allah dengan hatinya, enak itu hati. Jadi hati bubuhan yang dibuka oleh Allah akan hadrat Allah dibuka oleh Allah. Kalau orang yang terbuka di hati mereka hadrat Allah, nah kayak itu penggambarannya. Kita nanti itu jangan lambat. Kan mengisahkan orang yang terbuka, seorang membaca kitabnya supaya seorang mendengarkan seorang itu, supaya seorang kayak itu juga mencari nang nyaman. Baik kan timbang belajar fikih dari nol, tauhid dari nol, nama rangkai kan ada. Ini paku, ini besi, ini kawat, nama rangkai kan ada, biar banyak besi. Kayak pemerangkai, kamu kadang nang cari nang ahli atau nang orang suah nang kayak itu. Ada nang alim fikih, alim aja. Ada nang alim tauhid, alim aja juga. Alim ilmu hati, alim aja. Belum tentunya makau merangkai. Contoh, encek, tukang kayu. Uji tukang batu, alam, esor, tukang horden, tukang jualannya nih. Tapi kan lain bidang disuruh mula masjid, isor, jadi isor kalau kawayak omah yang masjid, tapi horden sebijian. Jadi uji, aku kalau mula masjid, beton harus pakai kayuan. Juga masjid itu ada kan nama kayak kayu, kayak kosen, luput juga lah. Mau jancing lah tukang kayu, karena kau pulang masjid sedikit kayu, karena mau kan besi. Kan alim aja tak, cuma karena kau merangkai ini marasuk ini kemana, ini marasuk ini kemana karena kau cari nah kayak encek puji ini tuh. Saya kira kau hanya kau marasuk mencari peluang buruk, nah kau masuk berapa umurnya berapa puluh tahun ini mencari balun itu hanya mencari nangkau masuk balun amalah, hanya mencari nangkau masuk akan balun amalah. Sudah ada nangkau masuk akan belajar 5 tahun belajar itu timbal 5 tahun pulang bulik amalkan pulang 10 tahun sampai jadilah mate ajualiannya orang terpilih jika gojek orang tambah kan manis tofa. Nah manis tofa itu kan bantu orang yang terpilih menang pilih itu dia ada belajar jika balik bahasanya. Nah kan apa ceknya aku goreng cek kan
diciptakan oleh Allah di dalam hati orang, maka orang itu apa-apa luarnya kayak kita, ibadahnya luarnya kayak kita, ibadah ininya kayak kita, gawiannya luar kayak kita, bisa makan, bisa minum, bisa guring, bisa macam-macam, tapi namulah bebuhannya berbeda, ininya nambah berbeda. Hati bebuhannya ini sudah diisi oleh Allah. Kalau ngaranya Baitul Mukmin, qalbul mukmin baitullah. Hati orang beriman Allah itu adalah rumah Tuhan. Jadinya punya ada apa-apa kalau mencari Tuhan kemana-mana. Beda lawan seorang anak menghadap Tuhan bodoh sembahyang dulu Tuhan di kiblat. Kalau beberapa kayak ini mencari Tuhan kan kemana-mana, betapun lawan dirinya sendiri. Dan saya betapun lawan di dalam majamunnya. Mbak, engkau mencari Tuhan di masjid tidak ada. Jadi Tuhan ke Baitullah ke Mekah adalah ada. Buka ke mimbar adalah. Buka ke musola. Buka ke payamaman adalah. Tuhan di situ apa kena? Kalau kan betapun Tuhan dan ada Tuhan adalah ada. Yang kita ada. Kalau kayak kebuahannya nak hadrat dibuka dalam hati itu nggak kayak aja kita. Orang kayak aja nak betapa buat Tuhan. Contoh anak turun, anak berjalan. Sebelum berjalan dia betapa dulu lawan Tuhan. Kamu berikan hatinya tuh. Rasa barat kada karena nak kada bisa berdusta di sini nak kada bisa berdusta itu buat ini lawan bahwa nah yang berdusta bisa lah apabila ini berarti kasih itu orang-orang basic kita tak bawa. Kalau kita nak pada lawan Tuhan bayang dulu nyala mas Tuhan kita nah ada jatuh sembahyang juga ada orang kata buat Tuhan baik aku tadi suka jalan anak kemana suka anak kemana kayak ini cari enak 3 kali turun enak 3 kalinya jam maka kemana menjalannya besok bagaimana kalau sungai dikatakannya lo dari rumahnya sampai ke hulu sungai jalan dari sini ke sini sampai tujuan dari tujuan tuh pulang berbulik dari tujuan tuh berbulik ke rumah pulang apabila panjangnya ini tarang sebijian dari jalan itu kada tak putus satu ingatan satu panjang dari matanya dari jalan dari rumah sampai ke sana berarti Tuhan gawi kamu tapi mau ada nak putus ingatannya digambut namanya nak kadang nah berarti bacaan berbahaya bisa itu orang balampu sudah kita ada balampuan turun aku belanja orang itu pulang tak nak itu juga orang teknik sampai sudah ke tujuan hendak pulang pulang dari tujuan hendak ke rumah di mana padat ingatan berarti berbahaya dari rasa padat karena cek yang ngaji bahasa mana kakak itu pola kata 10 gantang bawa dia kita pokoknya itu ilmunya aja kan kada sambaran ilmu itu ilmu bukan sambaran ilmu satu guru satu ilmu harus kadang mengganggu mau jadi obat minta cuma ada itu kan kisahnya belum ada rampahnya kan sudah lampah namanya ada rampahnya yang dibaca apa sebelum nangka itu narik napas apa anunya apa ya ini kan
ada tadi mengesahkan intinya aja, ada rampah-rampah. Nah kayak itu juga orang menyembelih sapi, kambing, ayam. Jadi kalau orang nih pamandian naya menyembelih sapi, kambing, dagingnya bau garam. Tapi tapinya apabila pamandian mayat disuruh menyembelih kambing atau disuruh menyembelih sapi supaya jangan bau darah, ada caranya. Caranya kayak kambing nih. Sedangkan seorang paman gawian sampingan memandikan mayat, hendak ada menggawi mayat lagi, penghasilan kada jika ada sangka. Makanya pemandian mayat ini jangan dimusuhi. Kamu didoakannya mudah mudahan mati ya awet jadinya. Nah, kalau orang pemandian mayat disuruh menyembelih sapi, latihan dagingnya bau garam. Nah, pemandian mayat bau garam tuh bau kayak mayat 2 hari inguhnya tuh. Pamandian mayat nih tapi gawian ulah anak cari gawian sampingan menyembelih sapi ada sampingan lah. Nah, supaya jangan bau garam apa pamandian mayat jadi duit, nyembelih sapi jadi duit, dan dagingnya kada bau garam. Rabahan sapi sudah berapa sapinya? Sudah berapa? Jadi japai dulu. Nah, japai salah jadi parut kan japai sapi sambil dijapai. Jadi umpati hinak sapi. Supaya daging binatang sembelihan itu kada bau. Japai bang ini dijapai tanduknya kan, dahinya, kepalanya kan. Yang lainnya sudah siap kalau ada yang mengikuti tanduk diikat sudah. Japai umpati napas binatang itu apabila behinang menaik napas, orang menaik napas juga apabila mengeluarkan napas, orang mengeluarkan juga 3 kali 3 kali naik, 3 kali turun mengumpati mengimbai napas binatang hendak disembelih tadi. Nyobain dalam naik napas, orang naik napas juga. Ini melonggarkan napas kita diimbai juga. Kan sambil jadi tahu tuh kan kita mencapai kita saat kalau nang dihitung sekali itu naik sekali turun sekali, dihitung sekali. Naik napas pulang sapinya mengeluarkan buang. Jadi kita naik soal naik juga hambus juga. Nah ketiga inya naik napas soal naik juga inya hambus langsung digantal. Jadi menggantal itu pas kelihatan napasnya kalau keluar. Ada boleh menggantal, bukannya ada boleh aja menggantal. Haratan binatang itu napasnya naik, tapi dagingnya berubah. Orang napas naik itu artinya hidup, artinya napas keluar mati bujur. Jadi apabila napas atas naik kita gantal, mati kuenya. Cuman dagingnya itu berubah. Oksigen yang ada di saraf-sarafnya ini aturannya terbuka, tertutup. Halal dagingnya karena sesuai hukum syariat Islam menyembelih halal, tapi kesehatannya kurang, penyakit tertinggal di situ. Hati-hati apabila orang salis
Jangan sehat. Ya keluaran mah. Nah, sehat. Coba kan batukan. Kalau sehat, nya kada dalam. Coba dia dihakakan, keluarlah sehat. Cek apa cek ini jalan cek. Cukup mobil gejekan lagi kan. Mudah-mudahan ada masjid ini dosa kita itu bapak seluruh keluarga dari Allah, dan mudah-mudahan lagi hajat kita dunia akhirat dengan Allah, dan mudah-mudahan lagi juga iman nanti pun beserta iman, dan mudah-mudahan lagi di akhirat nanti dikumpulkan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jannatul firdaus min hadratin Nabil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nabiyyina wa ta'ala wa nabiyyina wa alim ta'wil wa nabiyyina wa alim ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-'abda bi nuri syamsika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafsin adada ma wasi'ahu ilmullah.